karena kita BUMN, maka kita wajib menguasai nilai-nilai akhlak. Nah, dan kita lihat tuh talent-talent yang masuk itu kira-kira udah punya cerminan nggak? Walaupun dia mungkin nggak belajar. Tentunya kita punya satu perspektif, samakan dulu perspektif. Jadi kita itu punya visi, misi, dan tujuan organisasi, Pak. Itulah perspektif kita. Nah, perspektif itu, visi, misi, tujuan itu diturunkan dalam bentuk program kerja. Jadi ada bicara. Jadi PT P3 waktu itu holdingnya dianggap sebagai champion karena punya kinerja baik, punya sistem baik, dan punya pengelolaan yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat petang, selamat malam. Hai Proaksier semua, kembali lagi di edisi hari ini. Edisi jalan-jalan kembali. Kali ini kami mampir-mampir dan bersilaturahim di keluarga besar PTPN di Jalan mana Pak? Sebatangari, Medan. Di sini kami bukan dapat sih, kami disambut dengan luar biasa oleh Pak direktur kita nih sebelah nih. Ya akhirnya ada juga nih di tamu Proaksi yang di levelnya ini nih, top level manajemen nih. Seru nih Pak Dr. Henry. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Pak Sambas, teman-teman Proaksi, ya. Pak Sambas bilangnya Pak, selamat pagi, siang, sore. Ya, berarti anytime ya? Anytime. Anything for anytime ya? Anytime. Nah, kita bebas aja waktunya. Iya. Gitu. Selamat datang Pak Sambas dan tim di PTPN 4 Regional 1. Dan kebetulan saya sedang berada di sini Pak. Iya. Dan tentunya biasanya di Jakarta. Dan kita sangat senang kedatangan aktivis kampus ya. Mengingatkan kita dejavu, kita sebagai alumni, dan mengingatkan kita lagi kepada lingkungan kampus, dan tentunya kita sebagai korporasi yang membutuhkan kampus ya, yang membutuhkan akademisi, tentunya sangat senang didatangnya seperti ini. Rindu gak sih Pak suasana kampus? Wah, gitu? Luar biasa. Rindu ya? Lewat di Jalan Dr. Mansur itu aja Pak udah kebayang isinya. Gitu. Karena saya di sana itu 4 kali Pak, wisudanya 4 kali. Gitu ya? Saya 4 kali wisuda di USU Politeknik pada saat masih di bawah USU, kemudian S1-nya di USU Ekonomi, S2-nya di Magister Manajemen USU, dan terakhir doktoral di FEB USU. Ya, totally USU. Ya, my color blood itu USU. USU blood. DNA itu USU. Pak Henry, kalau kita ngelihat ke depan ini, kalau dari segi mungkin Pak Henry udah banyak melihat, apalagi Pak Henry kan dari ini ya, HRD dan IT ya Pak ya. Kita ngelihat kalau gimana sih kualitas alumni kita yang fresh graduate ini gimana sih? Yang masuk ke kita tentu yang terbaik Pak, karena telah melalui seleksi yang panjang dan mungkin rekrutmen kita beda dengan dulu. Kalau beberapa tahun atau dekade yang lalu mungkin kompetensi tidak menjadi isu utama ya, karena cara perekrutannya pun kadang-kadang gradual, kadang-kadang parsial, kemudian ada rekrutan dari bawah, kemudian kita promote ke level yang lebih atas. Nah, pada saat kita rekrut bersama seperti ini, di mana kompetisi terjadi bebas ya, kita melihat yang datang ke kita itu benar-benar yang siap dengan kompetisi, dan yang lulus itu tentunya the best of kompetitor itu semua lah. Dan mostly itu dari USU. Dan tentunya kita melihat yang datang itu adalah yang terbaik. Nah tuh Proaksiers, dengar tuh ya. Dan harus yang terbaik Pak. Harus yang terbaik. Karena mungkin banyak juga lulusan USU tapi nggak nyampe ke kita. Berarti udah kalah di kompetisi-kompetisi awal. Tetapi yang lewat itu memang yang terbaik. Tapi Pak, ngomong-ngomong, tadi Pak Henry bilang yang terbaik. Kriterianya apa aja sih kira-kira yang terbaik? Di kita banyak proses Pak, ya proses yang umum dilakukan orang, ada mungkin
prosedur administrasi ya, mulai dari ijazah, dan nilai. Jadi kita batasi nilai minimal itu sekarang tuh, kalau dulu masih 2,75 ingat saya pada saat saya kuliah. Benar. Sekarang kalau kita rekrut yang kita announce di rekrutmen bersama itu 3,25 Pak, minimal IPK. Nah itu baru administratif tuh. Nah kemudian ada proses selanjutnya, ada mulai dari bahasa Inggris, kemudian karena kita BUMN, maka kita wajib menguasai nilai-nilai akhlak. Nah, dan kita lihat tuh talent-talent yang masuk itu kira-kira udah punya cerminan nggak? Walaupun dia mungkin nggak belajar, tapi representasi akhlak itu mungkin di tes-tes itu kita masukin Pak. Sehingga pada saat mereka lewat seleksi itu minimal ini punya bibit dan talent yang suitable dengan akhlak gitu. Akhlak itu ya, akhlak ada itu kepanjangan? Ada. Akhlak itu amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Jadi itu nilai-nilai yang sekarang diterapin di BUMN untuk membuat BUMN ini bisa berkontribusi maksimal lah kepada seluruh stakeholders. Jadi di situ sebenarnya nilai-nilai yang nantinya tercermin dalam hari-hari yang tindak tanduk yang profesional Pak, dedikatif dan menghasilkan kinerja yang baik. Wow, Itu yang sekarang. Tapi sejauh ini Pak, kalau kita lihat dalam proses rekrutmen itu, ketika kita ke pertama untuk mencapai akhlak itu perlu waktu berapa lama? Fully akhlak, estimasi rata-rata berapa? Tentunya ada proses ya Pak. Ya, ada proses. Kalau kita di kampus itu ada matrikulasi dan lain-lainnya. Jadi kalau teman-teman fresh graduate masuk ke kita, tentunya kita sosialisasiin dulu tuh. Bagaimana karakteristik perkebunan ya, bagaimana karakteristiknya bisnis, kemudian bagaimana karakteristiknya BUMN. Nah, 3 hal itu yang melahirkan akhlak BUMN perkebunan yang spesifik. Nah, artinya kalau kita bicara kompeten seperti apa sih yang kita butuhin? Kalau kita bicara harmonis seperti apa sih yang dibutuhkan di perkebunan? Kalau loyal itu loyal seperti apa? Adaptif itu seperti apa? Gitu, harmonis itu seperti apa? Jadi kalau di masa kita membuat masa matrikulasi itu mungkin dalam bentuk program in-house training, kemudian ada masa CKP ya, masa calon karyawan pimpinan. Itu 1 tahun, 1,5 tahun itu kita jalanin Pak. Wow, cepat Pak. Dan kemudian mereka baru diangkat sebagai karyawan tetap setelahnya. Tapi bicara totally untuk melahirkan teman-teman yang punya skill set seperti yang kita inginin, tentunya nggak gampang. Tetapi semakin mumpuni dia, semakin lengkap skill set dia, itu akan tergambar dari jabatannya Pak. Jadi job grading dia itu akan naik. Jadi kami pengen memperlihatkan ke orang luar bahwa orang yang berada di job grading yang lebih tinggi, itu otomatis itu orang bisa punya interpretasi, wah ini skill setnya lebih tinggi dari yang lain. Jangan sampai nanti kita miss nih, punya job grading yang lebih tinggi tapi skill setnya ternyata tidak sesuai dengan itu berarti anomali Pak. Nah itu yang kita coba benerin. Kita coba benerin jangan sampai itu terjadi. Jadi kita bentuk semua komunitas di PTPN ini percaya bahwa mereka itu akan di-appreciate ya, akan di-grading based on skill set yang mereka punya. Jadi semakin rajin dia improve, semakin benar dia mempraktekkan nilai-nilai akhlak itu, maka dia akan otomatis job gradingnya akan semakin tinggi. Nah, itulah yang kita coba bentuk di PTP. Nah, tantangan buat teman-teman proaksi itu. Iya benar. PTP sekarang itu berbeda dengan PTP yang lalu. Jauh. Cerita Pak. Seru. Jadi yang tadi kita udah berawal dari awal ya bahwa kompetensi base itu adalah hal yang terpenting di kita. Jadi alat ukur utama itu kompetensi dan kemudian nilai-nilai akhlak. Kemudian kita lebih terbuka, lebih transparan. Kemudian accountability itu memang tetap dalam semua proses dan kita bisa bertanggungjawabkan kepada siapapun ya. Pasti. Dan sebagai BUMN tentunya kita harus governance compliant. Nah di kita ini ya seperti ini diskusi antara karyawan dengan direksi itu udah hal yang biasa. Duduk bareng karyawan dengan direksi itu udah biasa. Nah ini unik nih Pak. Nah kalau dulu itu jauh Pak. Jauh. Makanya kadang kita dulu kalau mungkin Pak Hendy yang ingat ya kalau waktu zaman kita kuliah tuh kalau sama dosen aja kita jaga jarak ya Pak ya. Jaga jarak Pak. Jadi kalau sekarang lebih agak ke egaliter gitu ya Pak. Iya Pak. Tapi
bagaimana cara memaintain saling respect itu gimana Pak? Ya, maturity itu harus dibangun di dua pihak. Oke. Ya, jadi manajemen pada saat mencoba menembus, misalnya mendeterminasi atau istilahnya menurunkan standar dia. Sebenarnya bukan menurunkan standar kalau yang saya bilang Pak. Iya. Manajemen itu punya beberapa effort untuk menggali informasi atau menggali kondisi sebenarnya yang terjadi di bawah itu seperti apa. Nah, dia approach ya, dia mendekatkan diri kepada karyawan bukan untuk mengambil muka nih, tapi Iya. untuk mendapatkan informasi, menciptakan suasana yang kondusif dan kemudian menciptakan produk-produk yang suitable. Iya, lebih yang lebih relax ya, lebih membumi, benar. Di sisi lain, di saat komunikasi juga karyawan tuh harus dicoba punya standing Pak sebagai karyawan. Artinya secara formal dia tuh tetap sebagai karyawan, tetapi di sisi lain tuh dia bisa mengkondisikan bahwa dia itu juga teman, bahwa dia itu juga bisa mencurahkan isi hatinya, Betul. bisa menyampaikan aspirasinya secara sopan, secara baik. Karena itu yang tadi saya bilang, bicara adaptasi ya, bicara kolaboratif, harmonis itu di situ. Nah, dan itu alhamdulillah kalau di PT Pen Group itu saat ini terkelola dengan baik. Wah, Ya, ini holding telah membuat fundamentalnya dan kita yang ada di level C ya, level chief di subholding dan anak-anak perusahaan itu dikawal terus Pak agar bisa melakukan itu. Jadi kita itu ada maturity level index, kemudian climate index segala macam itu di survei. benar. Nah, sekarang Menarik. udah alhamdulillah menarik. Sekarang perkebunan menarik. Menarik. Jadi kalau dari cerita Pak Suhendri, jadi kan gini Pak, ada satu fenomena kalau kita ngobrol-ngobrol santai itu kan mahasiswa tuh atau ya secara umum lah Gen Z ya Pak ya, itu kan semuanya lah apa namanya negatif-negatif. Tapi saya juga pernah ngobrol loh Pak sama Gen Z sendiri, mereka tuh juga kami nggak gitu loh Pak, katanya. Kami juga nggak gitu banget gitu. Ya, benar ya. Nah jadi kan artinya yang anomali-anomali itu karena dia sifatnya mayoritas, maka dia akan menutupi potensi-potensi positif. Betul ya. Ya. Menurut Pak Suhendi gimana Pak? Saya pikir itu perspektif ya Pak, perspektif. Nah pada saat seseorang punya relevansi ya dengan satu objek, taruhlah misalnya antara saya dengan Gen Z nih, Iya. maka saya harus mencoba membangun perspektif dari dua sisi ya. Jadi objektivitas itu harus kita coba. Jadi kalau teman adik-adik itu bicara selama ini kan Gen Z kadang-kadang dianggap itu generasi yang manja ya, Iya, yang tidak bisa nggak mau berproses. dikritis, tidak mau berproses, suffer sedikit itu udah out, Iya. gitu. Easy quick lah. Kalau istilahnya Kata Prof. Renal Kasal itu apa? Generasi strawberry. strawberry gitu ya. Tapi kalau menurut saya tuh mereka tuh punya needs sebenarnya. Iya. Needs itu mungkin karena memang tidak hidup di zaman struggling yang sama dengan kita ya. Semua kan semua Needs-nya populasi. itu berbeda. Jadi needs-nya itu mungkin cenderung kepada kepengakuan, kepada pemberlakuan ya. Tapi pada saat kita bisa sentuh itu, menurut saya Gen Z itu sama produktifnya Pak dengan milenial ataupun Gen Y ataupun benar. generasi-generasi sebelumnya. Hanya how to touch them gitu loh. Ah. Nah, itu yang mungkin jadi persoalan kita. Jadi saya berpikir begitu kenapa? Karena di perkebunan itu kita punya diversity yang sangat besar Pak. Jadi Pamko terutama itu berada hampir di seluruh wilayah Indonesia ya. Di timur itu Sulawesi, Kalimantan itu di bawah kita juga. Dan Bapak bayangkan mulai dari Aceh sampai ke sana itu diversity ya, mulai dari mungkin culture ya, kemudian sosial disparitas, kemudian mungkin pendidikan juga, usia, dan kondisi masing-masing PTP pada saat bergabung itu kan berbeda-beda. Benar. Dan itu menjadi baseline yang beda banget, disparitasnya tinggi. Nah itu buat kita itu menjadi diversity yang kita kelola. Dan kami melihat ya, pada saat kita punya kacamata, ini lu berasal dari PTP yang kondisinya begini nih, lu susah nih bisa dirubah nih, susah, itu udah membuat kita kehilangan objektivitas. Jadi kita harus gali Pak, behind the scene-nya, behind the condition itu sebenarnya apa sih penyebab utamanya itu apa. Dan saya lihat kalau kita bisa masuk ke situ, everyone punya special needs, ada needs-nya sendiri, dan tinggal kita apakah kita bisa kelola, memberikan misalnya menuntut
kewajiban mereka dan memberikan needs yang mereka butuhkan atau tidak. Nah, atau kita kelola needs-nya itu agar bisa seragam dengan needs yang lain gitu. Nah, itu yang menurut saya perlu kamu komunikasi, dan BUMN itu dengan platform akhlak itu menuntut manajemen itu untuk bisa melakukan itu. Walaupun mungkin tidak semua akhirnya berujung dengan manis, tapi kita bisa bedain mana misalnya mana yang good one, mana yang misalnya bad one, atau gimana, mana air, mana minyak, itu dari situ kita prosesnya. Iya. Jadi kalau menghadapi diversity yang luar biasa luas seperti yang Bapak sampaikan tadi, ada nggak sih Pak tipsnya gitu? Ya, tentunya kita punya satu perspektif, samakan dulu perspektif. Jadi kita itu punya visi, misi, dan tujuan organisasi, Pak. Itulah perspektif kita. Nah, perspektif itu, visi, misi, tujuan itu diturunkan dalam bentuk program kerja. Jadi ada bicara jangka pendek, ada strategic program. Nah, itu yang kemudian kita turunin, Pak, ke bawah, mulai dari tingkat direksi, tingkat regional head, tingkat kadif gitu. Sehingga sebenarnya apapun tindakan mereka itu menuju ke satu perspektif. Karena jika kita mulai dari perspektif bahwa kita ini punya diversity nih, nah kita tiap hari bicara diversity, maka diversity itu jadi satu persoalan, Mbak. Jadi kita akan stuck di diversity doang. Nah, tapi kalau kita bicara perspektif dalam bentuk secara organisasi, tentunya ada baku yang tadi saya bilang, ada visi, misi, tujuan, program kerja, program strategis dan segala macam. Maka kita apapun tindakan kita itu mengarah kepada keseragaman, Mbak. Jadi diversity itu by nature atau by formil kita robah menjadi satu keseragaman dengan program kerja itu. Nah, kami merasa perlu untuk melakukan itu, sehingga kalau kita di HO PAMKO itu ada PMO namanya, Project Management Office, untuk mengawal itu. Dimana weekly, mungkin secara informal itu daily ya, karena ada dashboardnya tuh, progresnya. Tetapi secara formal itu weekly itu dibahas. Kegiatan ini sampai di mana, ini sampai di mana, ini sampai di mana. Untuk tadi, Pak, mempercepat harmonisasi dan diversity itu, diversity-nya hilang dan harmonisasi tercapai dengan cepat. Tapi bukan butuh proses lama kan, Pak? Bisa lama, bisa enggak. Tetapi kalau kita menginginkan itu cepat, kita melihat contoh beberapa BUMN yang holding ya sebelum kita ya. Penggabungan dulu ada Penambang Mandiri, kemudian yang terakhir ini itu ada Pelindo ya. Ada proses, Pak, ada proses transformasi, ada proses transisi. Nah, di kita memang karena baseline kita semua sama perkebunan, hanya mungkin karena secara geografis, kemudian secara demografis, dan mungkin culture itu yang membedakan, dan baseline, Mbak. Kondisi masing-masing PTP pada saat bergabung itu beda-beda. Nah, itu yang membuat diversity itu terjadi. Nah, tapi kami berharap ya at least dalam 2 tahun ini semua udah selesai. Semua udah selesai. Kita udah seragam dalam segala hal, Pak. Kita berharap begitu. Keren. Ya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan. 2 tahun, wow. Ya, kita berharap ya mungkin bisa lebih cepat. Karena kalau intinya gini, semakin cepat kita, hasilnya akan semakin cepat kita peroleh gitu. Semakin lama kita berada di proses transisi, maka efektivitas dari organisasi gitu, Pak. Potensial value yang selama ini kita pengen gali nih dari penggabungan ini nggak bisa kita peroleh. Jadi semakin cepat kita bisa gali semua. Itu sih harapan kita. Ya makanya kita mungkin agak sedikit etik ya Pak, agak sedikit sibuk dan intens gitu. Semua direksi itu sibuk. Sibuk ya. Karena kita berharap semua transformasi ini berjalan dengan cepat dan harmonisasi ini bisa dilakukan dengan cepat. Tapi memang kalau untuk level BUMN memang top lah, Pak. Gak bisa bergerak secepat itu. Iya, kita pengennya begitu. Ya tentu gini juga akan berdampak ke di akademik ya Pak, di akademis ya. Kita melalui kita kolaborasi seperti ini kan juga at least kebanggaan achievement yang diperoleh itu kan bisa menular gitu ya. Yang pasti jejak baik itu kan bisa menjadi heritage lah. Heritage ya. Ya, suatu saat kita akan pensiun, Pak. Oh iya. Makanya yang kita tinggalkan legacy dan mungkin story
mungkin apa yang kita bisa perbuat untuk menjadi fundamental improvement ke depan. Benar. Jangan kemudian kita menggerogoti fondasi yang sudah ada. Itu tentunya kita bicara obligation ya, bicara moral segala macam tentunya menjadi ini buat kita. Iya. Pak Henry, ini sebenarnya kami kepengen masih banyak ngobrol nih, ini durasinya sampai saing durasinya kayaknya nanti ngobrol lagi. Boleh ya Pak? Boleh Pak. Iya, masih banyak yang Pak mau kita obrolin, apalagi kalau tentang USU tuh Bapak belum cerita USU nih. Iya, belum Saya ya. ketemu Pak Sampah, saya kebayang tuh gang-gangnya di USU. Iya, Ada dua ya. pintu di dekat Fakultas Hukum dan di belakang Benar. Politeknik tuh. Pintu yang apa sih namanya sekarang ya? Pintu yang kalau kita ke situ tuh bisa hilang tuh, padahal pintu keluar tuh. Oh, nggak ada lagi, udah nggak ada nggak lagi, ada udah lagi ditutup ya? Tapi ada yang dekat Gang Doraemon. Fakultas Hukum. Doraemon. Doraemon. Masih ingat Pak? Doraemon. Ingat. Ya Pak, semoga tapi sukses. Pak. sebelum kita, terima kasih banyak Pak. Sebelum closing, ada challenge Pak, ada dua rapid question yang harus Bapak jawab dengan lengkap dengan justifikasinya Oke. apa gitu. Oke. Siapa ya? Siap. Tapi ini nyantai aja, Iya. nyantai aja. Bisa hair juga ya, kayak gitu. Jadi pertanyaan pertama, berkarir di dalam negeri atau luar negeri? Saat ini di dalam negeri. Dalam negeri, kenapa kira-kira? Karena pertama bicara aktualisasi dan kecintaan kita ke dalam negeri, Pak. Oke. Dan kemudian keinginan berkontribusi cepat. Jadi kalau kita di luar negeri tentunya sebenarnya juga bisa ya. Kalau kita berluar negeri, kita berhasil, kita bisa creating devisa, bisa bantu negara, bisa buat nation image ya ke luar negeri. Tetapi buat seperti saya gitu yang memang mulai bekerja itu udah banyak bicara hal-hal yang sifatnya nasional, Pak. Mungkin akan lebih memudahkan untuk saya untuk berkarir di dalam negeri. Walaupun challenge-nya nanti mungkin suatu saat pengen keluar negeri. Setelah ini selesai nih. Iya. Baik. Yang kedua Pak, merubah sistem yang ada atau memperbaiki sistem yang ada? Ini pertanyaan agak sulit karena di kita ada yang perlu kita rubah dan ada yang perlu kita perbaiki. Karena begini, perlu saya ceritain ke Bapak. Pertama holding terbentuk ya. Holding terbentuk itu pakai konsep champion holding. Jadi PTP3 waktu itu holdingnya dianggap sebagai champion karena punya kinerja baik, punya sistem baik dan punya pengelolaan yang baik. Kemudian pada sub holding terbentuk jadi pada saat holding terbentuk, problemnya adalah bagaimana menularkan PTP3 itu ke seluruh PTP, Pak. Iya. Jadi di roll out, di copy paste gitu, sehingga PTP lain itu bisa meniru lah. Dan mungkin sampai dengan terbentuknya regrouping itu belum semua bisa terlaksana. Berarti kayak ini ya Pak, saya potong sedikit. Kayak PTP3 itu role model sekaligus knowledge sharing kepada holdingnya. Banyak hal yang dia harus sharing, bukan cuma knowledge, Pak. Jadi ada mungkin sistem, teknologi, dan kemudian culture yang harus di-sharing tuh ke teman-teman di PTP yang lain. Karena itu udah proven, di N3 itu proven. Dari pelaksanaan sistem, dari pelaksanaan pengelolaan yang baik, dari mungkin orang-orang yang biasa terbudaya bekerja dengan baik, hasilnya tuh bagus gitu. Jadi operasional tuh excellent dan lain-lain. Nah kemudian pada saat terbentuk kemudian, jadi pada posisi itu kita mungkin harus memperbaiki sistem dan mengubah sebagian sistem yang ada di PTP lain. Jadi dua-dua itu kita laksanakan simultan. Mana yang kita bisa improve, karena improve itu adalah cerita historikal, Pak. Iya. Orang akan gampang tahu perubahan itu kenapa. Misalnya perjalanan itu, kalau memang dia punya suatu sistem yang kemudian kita perbaiki terus. Tapi kita juga harus berani mengatakan kalau sistem itu tidak baik, itu kita eliminasi. Kita ganti, bangun gitu. Nah, sekarang kita bicara pada saat kita mengintegrasikan sistem. Nah, problem kita adalah sistem terintegrasi. Nah, kalau dulu pada saat entitas semua sistem sendiri mengintegrasikan sebuah sistem mungkin berat, tapi di sini sekarang itu mungkin jadi lebih berat. Pada saat kita menyatukan beberapa entitas menjadi satu, Pak. Tapi itu challenge tapi kita yakin karena kita udah punya pengalaman dan melihat yang lalu. Jadi bagaimana kita mengintegrasikan sebuah sistem itu kayak kita di PAMKO dari PTP 4, 5, 6, 13 dari X aset sebagian PTP 3, kemudian dari aset-aset KSO yang dimasukin ke kita,
Nah, kita coba mengintegrasikan itu gradual, Pak. Jadi mulai dari atas, jadi pada saat operasional transisi, kita ambil dari setengah badan ke atas tuh kita integrasikan dulu. Regen tetap pakai sistem yang lama. Nah, kemudian kita pelan-pelan, Pak. Tarik yang dari regen itu kita vertical alignment ke atas. Nah, itu yang kita coba lakukan dan kita meyakini, artinya sebenarnya kuncinya bicara sistem, melakukannya juga harus sistematis ya, dan komprehensif. Karena once kita bentuk sistem dan kemudian failure ya, gagal, trauma dan bekasnya itu bisa kelihatan. Jadi kita coba Pak. Bapernya itu lama. Bapernya lama. Dan kita sebenarnya punya banyak, kalau kita mau ketemu dengan teman-teman, ketemu dengan senior, banyak expert perkebunan di luar sana Pak. Ada lembaga penelitian, ada senior-senior yang masih hidup. Banyak kamus berjalan lah. Kita bisa tanya dan kalau kita kayak referensi Pak. Jadi kita bisa tanya dan itu jadi masukan buat kita positif untuk mengkonstruksi sistem terintegrasi. Seru. Ya. Makanya nih pengennya tambah durasi. Ya, mungkin next time harus kita atur ya. Ya. Kami mampirlah kalau ke Jakarta nanti. Siap. Monggo Pak. Makasih banyak Pak. Ya. Terima kasih Pak Sambas. Ini what an honor lah. Di sini duduk ngobrol sama Pak Dr. Henry. Siap, terima kasih. Dapat insight-insight yang luar biasa gitu ya. Kami juga disambut di sini dengan resepsi yang luar biasa di luar ekspektasi kami, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak. Sampaikan salam kami ke dewan-dewan direksi yang lain. Siap, insya Allah nanti kita sampaikan. Mudah-mudahan kami juga bisa bersilaturahmi. Insya Allah. Insya Allah. Dengan demikian berakhir sudah. Udah pengen belum berakhir. Semuanya nih cerita yang bisa kita gali ini seru nih ya. Ya terima kasih Proaksier semuanya. Jangan lupa like, subscribe Prodi Akuntansi USU official channel kita, dan juga jangan lupa komen kalau misalnya ada ya siapa sih saran tamu-tamu berikutnya gitu. Yang pasti keren-keren. Tapi sampai jumpa nanti di berikutnya, nanti tentu tamu-tamu kita akan semakin keren dan akan terus keren ya. Sekali lagi terima kasih Pak Henry. Terima kasih kembali ya. Sampai ketemu teman-teman Proaksi, sukses ya. Yep. Dengan demikian stay sharp, stay cool. Bye.